Saudari-saudara pencinta insan yang terkasih, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di hari ini, Jumat 4 November 2022. Kita akan mendengarkan permenungan yang dibawakan oleh Frater Martin CMF. Dasar permenungan kita diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Mari kita dengarkan bersama. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Maka si kaya itu memanggilkan bendaharanya dan berkata, "Apakah yang telah kudengar tentang dirimu? Berilah pertanggungjawaban atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh bekerja sebagai bendahara lagi." Berkatalah bendahara itu di dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan kuperbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang mau menampung aku di rumah mereka." Lalu ia memanggil satu demi satu orang yang berhutang kepada tuannya. Berkatalah ia kepada yang pertama, "Berapa besar utangmu kepada tuanku?" Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu kata bendahara itu, "Inilah surat utangmu. Duduklah dan buatlah surat utang lain sekarang juga, 50 tempayan." Kemudian ia berkata kepada yang lain, "Dan saudara, berapakah utangmu?" Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, "Inilah surat utangmu. Buatlah surat utang lain 80 pikul." Bendahara yang tidak jujur itu dipuji tuannya, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudariku sekalian, bacaan Injil yang barusan kita dengarkan bersama diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 1 sampai 8. Secara keseluruhan, perikop ini merupakan suatu perumpamaan yang disampaikan secara langsung oleh Yesus kepada para muridnya. Perumpamaan dalam perikop ini mengisahkan tentang seorang kaya yang mempunyai seorang hamba atau seorang bendahara. Dikisahkan bahwa seorang hamba atau bendahara itu dituduh bersalah karena ia merampok atau menggelapkan uang milik tuannya. Bendahara tersebut diduga melakukan tindakan korupsi atas uang milik tuannya. Hal menarik dari kisah perumpamaan ini adalah bahwa tuannya tidak secara langsung menghukum bendahara atau hambanya. Dalam kisah tadi kita mendengar bahwa setelah seorang bendahara atau seorang hamba itu diduga melakukan tindakan korupsi atas uang milik tuannya, ia kemudian dipanggil oleh tuannya untuk melakukan dialog. Hal istimewa dari kisah ini adalah sikap Tuhan yang sangat bijaksana. Sebab setelah mendengar tuduhan yang ditujukan kepada bendaharanya, ia tidak langsung memecat bendaharanya, tetapi ia justru memanggil bendaharanya untuk melakukan dialog. Dalam dialog tersebut, seorang bendahara diminta oleh tuannya untuk mempertanggungjawabkan segala tuduhan yang ditujukan kepadanya. Benar bahwa pada akhirnya hamba atau bendahara tersebut dapat dipecat atau dihentikan dari kerjanya sebagai seorang bendahara karena tuduhan atas dirinya adalah benar. Para sahabat beriman yang terkasih,
Satu nilai Kristiani yang perlu kita pelajari dari kisah Injil hari ini adalah sikap seorang Tuhan yang sangat bijaksana, di mana seorang Tuhan yang tidak langsung percaya akan berbagai tuduhan yang ditujukan kepadanya, tetapi ia justru memanggil bendaharanya untuk melakukan dialog. Maksud atau tujuan dari dialog itu adalah supaya ia boleh memastikan berbagai tuduhan yang diberikan kepada bendaharanya. Dia tidak semena-mena percaya akan berbagai isu, tetapi sebagai seorang pemimpin, dia berusaha keras untuk mencari tahu kebenaran dari berbagai tuduhan itu. Para saudaraku yang terkasih, marilah kita belajar dari kisah Injil hari ini, khususnya dari sikap seorang Tuhan yang sangat bijaksana. Saya dan Anda yang adalah calon pemimpin dan juga yang akan menjadi seorang pemimpin, ataupun ada yang sementara menjabat sebagai seorang pemimpin, kita perlu belajar untuk bersikap bijaksana dalam menjalankan tugas kita sebagai seorang pemimpin. Belajar dari perumpamaan hari ini bahwa menjadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang tidak cepat percaya akan berbagai tuduhan yang diberikan, tetapi pertama-tama kita mesti berusaha untuk berdialog supaya memastikan suatu kebenaran yang pada akhirnya melahirkan nilai keadilan. Para saudaraku yang dikasihi Tuhan, sikap bijaksana yang dikehendaki oleh Tuhan adalah ketika kita berani untuk menegur secara langsung kepada saudara-saudara kita yang berbuat salah. Dalam Injil Matius bab 18 ayat 15-17, Yesus sendiri mengatakan bahwa apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soal kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Dari perkataan Yesus ini kita boleh menyimak bahwa yang diinginkan Yesus bukanlah kejahatan yang telah dilakukan oleh seseorang, melainkan suatu pola hidup pendekatan yang bijaksana yang sebaiknya dilakukan oleh setiap kita. Hari ini kita diundang untuk menjunjung tinggi sikap dialog yang jujur dan terbuka untuk menegur sesama saudara yang bersalah. Semoga Tuhan memberkati kita supaya kita mampu menghayati pola hidup yang jujur dan selalu terbuka hati untuk menegur sesama, dan kita juga membuka diri untuk menerima setiap nasihat yang diberikan kepada kita.